Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini kita akan belajar mengenai comparative adjective. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai adjective dan sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi, ya, yaitu comparative adjective. Apa itu comparative adjective? Comparative adjective itu adalah membandingkan dua benda, orang atau tempat yang tidak sama dengan positive adjective, ya. Positive adjective itu apa sih? Positive adjective itu ya kata sifat yang tidak dibandingkan dengan siapa-siapa. Contohnya, Paul is tall. Paul tinggi. Nah, itu namanya positive adjective. Which stand alone. Jadi berdiri sendiri dan tidak membuat perbandingan antara kata benda. Nah, biasanya seringkali kata than itu menemani komparatif, tapi tidak selalu. Contohnya di sini, Paul is taller than John. Taller di sini adalah komparatif membandingkan antara Paul dengan John menggunakan kata than. Tapi kalau kita membuat kalimat seperti ini, the taller boy is Paul, itu tidak membutuhkan kata than. Sedangkan ini juga sedang membandingkan sesuatu. Nah, untuk membentukkan comparative adjective itu dibentuk dengan menambahkan akhiran er untuk satu syllable adjective. Adjective satu suku kata. Apa itu one syllable adjective? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Lalu ada yang namanya two syllable dan three syllable adjective. Nah, kalau untuk one syllable itu mudah sekali, kita tinggal menambahkan akhiran er di akhir dari adjective tersebut. Tapi kalau yang namanya dua syllable itu terkadang kita menambahkan suffix ya akhiran er. Tapi terkadang juga kita menggunakan kata more atau less yang mendahului dua syllable words. Sedangkan kalau tiga syllable adjective itu gampang, kita hanya tinggal menambahkan more atau less untuk perbandingannya. Jadi untuk satu syllable mudah sekali, tinggal menambahkan er. Untuk tiga syllable mudah sekali, tiga syllable atau lebih, kita cukup menambahkan more atau less. Tapi untuk yang dua syllable ini agak tricky sedikit. Ada yang memakai er, ada yang memakai more atau less. Kita lihat contoh berikut ini. Ada kota Santiago di Chili dan kota Chicago di US. Itu diberikan suhunya di sini 29 derajat Celcius, di sini 23 derajat Celcius. Kalau kita membuat kalimatnya seperti ini. Santiago is warmer than Chicago in February. Nah, kota Santiago sedang dibandingkan dengan kota Chicago dalam hal kehangatannya ya. Suhunya. Jadi warm ditambah er. Kita lihat di sini warm menjadi warmer ya, menambahkan kata er di sini. Coba kita lihat contoh-contoh lebih lagi. Small, smaller, menambahkan er di sini. Older, menambahkan er di sini. Cheap, cheaper, menambahkan er di sini. Nah, kita bisa melihat di sini kebanyakan adjektif kita menambahkan er untuk membentuk comparative form. Ya. Coba kita lihat di sini contoh lagi, ada dua negara dibandingkan dalam hal luasnya di sini. Egypt is bigger than Kenya. Ya, di sini ada kata big ditambah er. Big menjadi bigger. Kita akan lihat penjelasannya. Hot jadi hotter, slim jadi slimmer. Kita lihat di sini endingnya. Mengapa dia memakai kata er tapi ditambahkan juga huruf terakhirnya? Karena memiliki peraturan endingnya kalau dalam konsonan vowel konsonan, maka kita harus menggandakan konsonannya dan menambahkan er. Hot di sini terdiri dari konsonan vowel konsonan, ya, huruf mati, huruf hidup, huruf mati. Nah, huruf yang terakhir ini kita harus gandakan, jadi hotter. Slim ini belakangnya ada lim di sini, huruf konsonan vowel konsonan. Lalu kita harus double kata terakhir huruf terakhirnya, lalu menambahkan er. Ya, jadi harus diingat kalau kata yang berakhiran konsonan vowel konsonan harus begini.
Coba kita lihat his house, my house, perbandingannya seperti apa. His house is larger than my house. Kita lihat di sini large menjadi larger, menambahkan R. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Save, safer, large, larger. Nah, kalau misalnya kita endingnya dengan E di sini, kamu cukup menambahkan R saja di belakangnya. Jadi tidak perlu menambahkan ER, tapi cukup menambahkan R karena E-nya sudah ada. Ya, jadi kalau endingnya E, add-nya R. Tadi kalau endingnya konsonan, vowel, konsonan, harus menggandakan huruf terakhir. Ya. Nah, jadi rules-nya untuk adjektif dengan satu suku kata, warm. Ya. Satu suku kata itu maksudnya adalah ketika kita membacanya, kita hanya cukup membaca sekali. Warm, cheap. Nah, itu kan namanya satu suku kata. Ya. Warm menjadi warmer, cheap menjadi cheaper. Jadi kalau untuk satu syllable, kebanyakan adjektif menambahkan ER. Ya. Nah, kemudian adjektif yang akhirannya konsonan, vowel, konsonan, kita harus menggandakan konsonannya dan tambahkan ER. Big, bigger, hot, hotter. Big dan hot di sini juga satu syllable, ya. Kita hanya cukup baca sekali. Big, hot. Adjektif dengan endingnya E, kita tambahkan R saja. Large, larger, safe, safer. Large dan safe ini juga adalah satu syllable, ya, satu suku kata. Jadi bacanya hanya sekali. Large, safe, big, hot, warm, cheap. Itu namanya satu suku kata. Kita lihat perbandingan antara big city dengan small town dalam hal noisy or relaxing. Big cities are noisier than small town. Noisy menjadi noisier. Ya, noisy di sini dua syllable. Noisy. Ya, tapi lihat di sini dia tidak memakai more tapi memakai IER. Y-nya di sini dihilangkan diganti jadi IER. Small towns are more relaxing than big city. Relaxing. Nah, ini adalah tiga syllable. Relaxing. Kalau noisy itu ada dua syllable. Relaxing ada tiga syllable. Kita lihat di sini noisier ini dia tidak memakai more tapi noisier. Ya. Kalau relaxing tidak mungkin kalau tiga syllable tidak mungkin memakai R lagi atau ER tapi harus memakai more. Ya. Nah, kemudian kita lihat contoh di sini dan temukanlah aturan untuk adjektif dengan dua atau lebih syllable. Pretty, pretty di sini adalah dua syllable. Pretty, jadinya prettier, Y-nya dihilangkan diganti IER. Dirty, dirty ini dua syllable, Y-nya dihilangkan diganti IER. Exciting, tiga syllable, berarti harus pakai more exciting. Expensive, tiga syllable, jadi harus pakai more expensive. Nah, inilah aturannya untuk adjektif dengan dua atau lebih syllable. Adjektif yang berakhiran Y, kita harus mengubah Y-nya menjadi I dan kemudian menambahkan ER. Contohnya noisy, jadi noisier. Ya, ini adalah two syllable. Early, two syllable jadi earlier. Nah, kemudian yang lainnya yang tiga syllable cukup menambahkan more. Relaxing, more relaxing. Modern, more modern. Nah, modern di sini adalah dua syllable. Makanya saya bilang kalau dua syllable itu terkadang ada yang menggunakan more, ada yang menggunakan ER. Ya, kalian cukup mengingat saja. Kadang-kadang juga bisa kita memakai logika, ya. Misalnya modern. Kita bingung modern ini mau memakai more modern atau pakai ER. Kita tambahkan saja coba moderner. Nah, itu kelihatannya kurang bagus didengar ya. Jadi lebih baik pakai more modern. Ya. Kalau noisy gimana? Noisy di sini kalau misalnya kita pakai more noisy bisa nggak? Atau noisier pemakaiannya. Nah, lebih baik kita melihatnya lebih enak noisier ya daripada more noisy atau more early. Jadi earlier. Atau kita cukup mengingat saja ya memakai saja. Kalau noisy pakainya jadi noisier, early jadi earlier ya. Tapi ingat jangan memakai dua kali seperti more noisier atau more earlier, itu salah ya.
Jadi gunakan salah satu saja. Tapi lebih baik mengikuti ini saja, noisier, earlier. Kalau modern, mungkin kalau pakai logika lebih enak, karena kalau moderner itu kurang bagus didengar. Nah, kemudian adjektif itu juga ada yang bentuknya irregular form, ya. Adjektifnya irregular form yaitu good, bad, little, much, many, dan far. Ini harus kalian hafalkan karena tidak memakai aturan. Good itu menjadi better, bad menjadi worse, little menjadi less, much or many menjadi more, far menjadi farther atau further, ya. Jadi ini harus kalian hafalkan. Nah, sekarang kita akan melihat, jadi adjektif itu sebenarnya kalau kita mau bagi, itu ada yang namanya short adjective dan ada yang namanya long adjective. Sebenarnya ini sama saja, karena short adjective ini kita bisa samakan dengan one syllable, ya, satu suku kata, yang adjektifnya satu suku kata. Contohnya tall, short, small, big, clear, simple, ya. Nah, ingat, untuk short adjective itu bisa juga yang dua syllable. Dua syllable itu kadang-kadang bisa masuk short adjective, kadang-kadang bisa masuk long adjective, ya. Tergantung dari pemakaiannya. Kayak misalnya simple di sini bisa simpler, ya. Ahmad is taller than Ali. His handwriting is clearer than yours. Jadi kita lihat di sini, kadang-kadang yang namanya dua syllable itu bisa ke short adjective atau bisa ke long adjective. Kita lihat di sini beautiful, comfortable, dan difficult ini lebih dari dua, jadi 3 syllable. Sedangkan correct di sini adalah 2 syllable. Lihat di sini, makanya saya bilang kalau yang namanya 2 syllable itu terkadang bisa memakai yang er atau memakai yang more. Jadi dia bisa masuk ke short, bisa masuk ke long. Ada yang masuknya ke short, ada yang masuknya ke long. Ya, contohnya untuk yang simple masuknya ke short, correct masuknya ke long adjective. Oke, sekarang kita lihat di sini short adjective-nya clear. Ya, clear satu suku kata. His handwriting is clearer than yours. Simple, 2 suku kata. Italic is simpler than Gothic. Easy, 2 suku kata juga ya. Easy, ya. Easier. Big, good, dan bad ini 1 suku kata. My house is bigger. Lihat di sini G-nya ada 2. Karena di sini konsonan, vowel konsonan. His handwriting is better. Lihat, good di sini berubah menjadi better ketika di comparison. Jangan gooder ya, tapi better. Bad juga jangan better, tapi jadi worse, ya. Nah, long adjective di sini beautiful, 3 syllable. Soha is more beautiful than Rana. Correct, 2 syllable, bisa menjadi more correct than yours. Nah, ini juga bisa pakai logika. Kalau misalnya kita memakai kata corrector, itu kan lucu ya. Makanya kita memakai more correct. Difficult dan comfortable juga sama, memakai more. Kita coba lihat latihannya sebentar. The giraffe is blank than the cow. Kita lihat di sini kata sifatnya adalah taller. Tall, ya. Nah, untuk taller di sini, untuk tall di sini adalah 1 syllable, jadi tidak mungkin menggunakan more. Ya, di sini more taller ini udah double. More udah taller kok more lagi. Sedangkan more tall di sini juga salah karena 1 syllable tidak menggunakan more tapi memakai er. Jadi taller. Panda is blank than tortoise. Nah, di sini memakai kata large. Large di sini masih 1 syllable ya, 1 suku kata large. Nah, ingat kalau large di sini kita cukup menambahkan er, tapi karena dia sudah belakangnya, berarti kita tinggal tambahkan R saja. Larger tidak mungkin karena tidak ada Y di sini. Kenapa bisa berubah jadi I? More large juga tidak mungkin karena ini 1 suku kata, tidak menggunakan kata more. Oke, tiger is blank than rabbit. Nah, di sini memakai kata sifat dangerous. Dangerous berapa suku kata? Dangerous, 3 suku kata. Berarti harus memakai kata bantu. Ya, tidak mungkin sendirian. Berarti dangerouser ini salah. More dangerouser juga salah karena double. Sudah er kok tambah more. Berarti yang benar adalah more dangerous. Lalu, the elephant is blank than fox. Memakai kata sifat heavy. Heavy berapa suku kata? 2 ya. Heavy. Nah, heavy di sini bisa memakai
kemungkinan bisa memakai more atau IR ya, karena dua syllable. Tetapi untuk heavy kita tahu bahwa ini belakangnya adalah Y, jadi dia lebih cenderung memakai aturan Y-nya dihilangkan menjadi IER, jadi heavier ya. Dan ini salah karena masih Y, jadi kita lebih cenderung memakai heavier. The horse is blank than the duck. Nah, makanya kata big, lihat di sini, ingat big di situ adalah konsonan, vowel konsonan, jadi harus memakai ER kemudian digandakan huruf yang terakhir. Jadi bigger ya, bukan yang bigger satu ini. Nah, coba kita lihat worse ini masuknya kemana? Masuknya ke ke bad ya, karena bad di sini menjadi worse. Kalau better itu adalah adjektif dari komparatif adjektif dari siapa? Dari good ya. Good itu jadi better. Nah, kalau yang further dari far. Berarti kalau little less itu dari little. The dolphin is a blank swimmer than the seal. Nah, kita lihat lagi di sini ada kata good ya berarti. Nah, kita nggak mungkin pakai gooder ya, tapi menjadi lebih baik yaitu better. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai comparative adjective. Saya harap itu bisa membuat kalian semua mengerti mengenai cara memakai comparative adjective. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.